presensinya nanti akan diberikan secara manual ya. Mungkin masing-masing ketua kelas bisa melakukan screenshot. Jadi penanggung jawab mata kuliah bisa melakukan screenshot terkait dengan kehadiran rekan-rekannya di sini untuk disampaikan ke Mbak Mita begitu ya. Ya, untuk mempersingkat waktu karena SKS-nya cuma satu SKS ya. Jadi saya langsung aja mulai untuk materi pertemuan hari ini ya. Ini sudah selesai. Oh ya, sudah selesai. CC. Tadi zoomnya mana? Sebentar saya share. Kok enggak bos? Mana ini ya? Ini kan sih. Bentar, bentar. Zoom. Share. Lihat. Oke, sudah terlihat ya. Share screenshot saya ya. Eh, Kemarin atau minggu lalu ya, itu sudah saya sampaikan terkait sejarah peracikan obat gitu ya. Bagaimana perkembangan dari sejak awal peracikan obat hingga sekarang. Jadi peracikan obat tetap merupakan keahlian seorang apoteker dan hingga sekarang pun meskipun bisa dikatakan kalau di komunitas itu sudah jarang dilakukan, tapi ini karena kompetensi apoteker dan menjadi hal yang apa penting. Jadi meskipun jarang ada permintaan resep racikan, tapi kalau ada kesalahan itu bisa risiko sekali. Nah, ini ada juga saya sempat melihat bagaimana perkembangan peracikan di negara maju. Itu pun ini ada linknya juga, eh, bisa Anda lihat, bisa nanti Anda kalau pengen lebih dalam ini kan ada HTTP websitenya. Kalau Anda pengen memahami lebih lanjut seperti apa sih di negara lain. Jadi masih banyak perhatikan itu tetap dibutuhkan karena itu masalah individual kebutuhan dan kadang eh, terbatasnya produk komersial seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi peracikan itu tetap sering ada dan di negara maju bahkan ada kayak semacam institusi khusus atau kayak apotek peracikan atau ya semacam lab kecil gitu ya yang siap melayani peracikan gitu. Ini ada bisa nanti ini kalau Anda klik juga mana ya ini ya ini ada info-info terkait dengan perkembangan peracikan di Amerika begitu ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Oke, kemudian tadi kok ganggu ya. Nah, ini juga pengalaman saya waktu S3 mencoba memahami seperti apa di compounding farmasi ya di negara lain itu semacam apotek khusus ya saya lihat dan untuk bisa melakukan peracikan itu harus terlisensi. Jadi ada aturan khusus, aturan spesifik tersendiri. Dan ternyata juga di college farmasinya itu juga tetap diajarkan peracikan yang sifatnya juga masih konvensional pun juga dikenalkan juga. Sehingga karena kan minggu lalu juga saya sampaikan bahwa ini kan sebagai awal untuk kalau melakukan penelitian untuk dalam skala besar. Bahkan banyak juga organisasi-organisasi tentang peracikan di sini ya. Ada misalnya International Academic Compounding Pharmacist, kemudian ada ini kok saya ketutupan ya, ada International Journal of Pharmaceutical Compounding dan lain-lain. Sayangnya jurnal-jurnal itu untuk aksesnya sering berbayar itu loh yang jadi saya sendiri juga kalau berbayar kan eman ya
Padahal info itu banyak banget, menarik sekali. Kalau Anda pengen lebih lanjut memahami terkait meracik atau membuat obat, mencampur obat, itu mengembangkan suatu produk, formulasi suatu obat itu, kalau berlangganan di situ atau bisa akses itu akan bagus sekali. Oke. Jadi ya ini contoh-contoh di negara maju beberapa apotek compounding compounding farmasi. Jadi apotek khusus melakukan peracikan gitu. Nah, mereka menyebutkan dirinya bahwa eh, memberikan full services compounding farmasi. Jadi customize medication dosage form, change the strength of medication, alter its form to make it easier for you to ingest. Jadi mereka tuh siap melayani permintaan dokter atau permintaan dari suatu rumah sakit ya. Kadang kan banyak kan juga beberapa dokter di rumah sakit meminta dalam skala cukup banyak juga, sehingga kadang kalau rumah sakit sendiri peralatannya belum memadai, biasanya mereka akan meminta atau mengajukan permintaan dibuatkan di compounding farmasi di situ, sehingga eh, compounding farmasi itu punya spesifik tersendiri untuk melayani permintaan-permintaan dokter maupun klinik atau rumah sakit terkait dengan kebutuhannya. Bahkan kalau apa bahan-bahan apa produk-produk yang mungkin tadinya di pasar ada sekarang nggak ada, atau ya spesial apa hal-hal khusus tuh banyak. Kalau Anda nanti bisa bisa juga kan, sekarang kan era akses semudah informasi, jadi Anda bisa coba searching-searching, lihat-lihat kompounding farmasi di beberapa negara maju seperti apa gitu. Misalnya ini Central Ohio Compounding apa saja yang dilayani ini. Jadi apotek khusus peracikan di sini kalau saya lihat sih seperti industri kecil ya. Jadi banyak peralatan-peralatan, tapi kayak kalau di industri besar seperti ruang R&D begitu ya. Karena untuk produksi dalam skala nggak sebesar industri, lebih ke situ. Jadi beberapa ruangan pernah saya kunjungi, eh, ruangannya kecil-kecil gitu, tapi dia siap untuk melayani produk-produk yang diinginkan untuk customize, jadi individual permintaan begitu. Ini beberapa alat yang tersedia di komponing farmasi begitu ya. Kayak ini kayak semacam lollipop mold enable pharmacist to apa ini? To make medication lollipop semacam itu using a variety of base such as sorbitol, gelatin atau polyethylene glycol. Nah, ini juga banyak itu di skala kecil. Ini beberapa juga contoh-contoh apotek khusus peracikannya, misalnya Hill Compounding Pharmacy, dia menyebutkan Hill Compounding Pharmacy practice the art of compounding using modern variation of mortar and pestle. Jadi melakukan peracikan tapi lebih modern begitu ya, dengan alat-alat yang lebih modern. Ya, ini beberapa contoh aja, bisa nanti Anda bisa cari-cari sendiri dan bisa juga ngelihat di YouTube seperti apa sih fasilitas atau layanan company farmasi di negara maju. Mungkin suatu saat nanti juga di Indonesia ada apotek khusus peracikan misalnya, ya kayak industri kecil dan memberikan layanan spesifik. Mungkin, tapi sampai sekarang kan belum ada ya. Jadi sebenarnya ada kebijakan khusus ya tentang peracikan ya. Jadi always consider the use of commercially available product as far as possible. Jadi kalau memang uh, ada bentuk komersial, mestinya berikan komersialnya dulu, karena kalau produk komersial kan sudah jelas sudah ada izin edarnya, sudah dievaluasi dan diregistrasi gitu ya. Sehingga kalau memang nggak ada, barulah melakukan expert judgment oleh apoteker dan dokter yang bertanggung jawab saat melakukan peresepan maupun peracikan obat. Selain itu, misalnya komersial produk yang benar-benar diinginkan nggak ada, bisa memberikan terapeutik alternatif. Jadi produk yang mirip, yang indikasinya sama.
Dan ini apoteker bisa mencarikan dan mendiskusikan kepada dokter. Jadi memang sebagai apoteker itu juga wajib untuk mempelajari, memahami obat-obat apa saja yang bisa sebagai alternatif eh, seperti yang diinginkan dokter. Dan itu kan bisa didiskusikan dengan dokter yang menghendaki apakah bisa diberikan alternatif karena itu tadi tidak harus segera diberikan racikan gitu ya. Dan setiap racik itu seharusnya kan ada referensi yang digunakan seperti apa untuk memastikan evidence base ya secara ilmiahnya itu ada. Atau kalau benar-benar nggak mungkin bisa diracik tapi racikannya itu segera sebelum diberikan. Jadi to make just prior to administration. Jadi maksudnya kan makanya sering ada istilah extemporaneous compounding. Kalian apa berisik nggak dengan suara di nggak ya? Kemudian pastikan maksimum kuantiti. Jadi kalau ada permintaan persiapan racikan, karena kan biasanya terkait dengan stabilitas, jadi jangan langsung dengan jumlah besar untuk beberapa bulan misalnya. Karena kan kalau sudah dibawa pasien itu kan penyimpanannya itu kan belum tentu sesuai dengan standar penyimpanan suatu obat ya di apotek gitu. Nah, jadi kan biasanya ada batasan biasanya maksimal 30 hari. Sehingga kalau memang untuk obat-obat penyakit kronis atau peracikan untuk obat kronis misalnya kan kadang TB itu kan penggunanya cukup lama ya obat peracikan. Itu sebaiknya diberikan untuk 1 bulan kemudian diberi apa namanya kopi resep sehingga nanti pasien tinggal datang dengan membawa kopi resep untuk dibuatkan untuk bulan berikutnya. Dan selalu ikuti aturan yang ada standar peracikan yang sudah dibakukan yang sudah jadi standar di tempat bekerja. Ini contoh eh, obat-obat alternatif ya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa kalau memungkinkan berikan produk-produk alternatifnya. Jadi jangan langsung diracik, tapi kalau ada produk alternatif berikan. Jadi sebagai contoh di sini, misalnya dokter tuh menghendaki enalapril liquid ya. Eh, kan mungkin bisa cari liquid yang lain, misalnya captopril liquid. Jadi nggak harus menggerus enalapril gitu ya. Eh, tapi mungkin atau kalau ada tablet yang disperse itu kan bisa diberikan. Nah, ini memang expert judgment. Jadi memang kita sebagai apoteker nanti kalau praktek memang sering-sering cari info, sering-sering baca produk-produk baru atau produk-produk yang eh, bisa sebagai alternatif kalau ada dokter menghendaki produk diracik begitu. Nah, berikut adalah pedoman praktek racikan obat ya. Jadi ada standar racikan obat. Minggu lalu sudah saya sampaikan ada kayak USP ya, United States Pharmacope. Kalau 795 itu kan untuk yang non steril, yang 797 yang steril. Tapi untuk kuliah farmastika 2 dan praktikum farmastika 2 itu kita fokusnya ke produk non steril ya. Berikut adalah eh, pedoman, praktek, aturan-aturan kalau melakukan peracikan obat ya. Jadi ada SOP-nya, ada aturan terkait dengan personel siapa yang meracik, fasilitasnya, sanitasi, peralatan, dan lain-lain. Nah, ini dari Kemenkes, dari Yanfar juga sepertinya sudah ada juga, Anda bisa cek sendiri terkait pedoman-pedoman ini. Dan biasanya juga di setiap institusi layanan kesehatan kayak di apotek, di rumah sakit itu juga mereka membuat sendiri juga untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi fasilitas yang ada untuk memastikan membuat pedoman itu guideline sehingga siapapun yang beraktivitas meracik obat itu akan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena kan memang benar sekali kan obat itu benar-benar harus kalau membuat itu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai salah meskipun jarang karena
Kadang malah justru jarang diresepkan, jarang dibuat. Itu sekali buat malah bingung, kadang lupa aturannya, caranya, nggak paham stabilitasnya dan lain-lain. Dan kadang bisa jadi kalau sangat toksis kan bisa berisiko kalau nggak hati-hati. Jadi tetap harus dipahami terkait dengan hal ini. Jadi pedoman peracikan obat di apotek. Jadi peracikan obat itu harus dilakukan di apotek berlisensi. Jadi kalau kan apotek semua kalau di Indonesia kan semua yang namanya apotek sudah terdaftar ya, sudah ada izinnya ya. Dan kalau tadi yang sudah sampaikan kalau di negara lain, negara maju misalnya Amerika, itu kan ada komponen farmasi atau ada juga apotek apa komunitas ya, apotek yang untuk biasa gitu ya. Nah, kan lisensinya kan berbeda-beda juga, apoteker yang bekerja juga aturannya kan berbeda-beda. Tadi kan kalau komponen farmasi mungkin perlu ada tambahan sertifikat gitu ya untuk bisa melakukan compounding misalnya begitu. Dan namanya peracikan di sini adalah membuat obat berdasarkan permintaan dokter sehingga ada hubungan antara dokter, apoteker dan pasien. Dan peracikan di sini itu harus memperhatikan patient safety ya. Jadi minggu lalu juga saya sampaikan harus dipastikan antara manfaat dan risikonya. Kira-kira lebih bermanfaat atau berisiko dalam melakukan kalau memang harus diracik. Itu memang expert judgment ya. Jadi kemampuan apoteker untuk memastikan oke enggak untuk dibuat dan setiap pelaksanaan harus mengikuti protap yang sudah tersedia. Jadi biasanya apoteker penanggung jawab apotek itu membuat protap untuk aktivitasnya dan referensi yang biasa digunakan di antaranya Farmakope, USP, Netherlands Farmakope, Remington dan lain-lain di situ. Terkait dengan personil, memang kadang sering kalau di lapangan dalam praktik tuh sering kadang sok nggak memperhatikan personil yang boleh meracik ya. Saya lihat misalnya kalau di puskesmas, kalau saking banyaknya obat-obat, hingga siapapun yang ada di situ ikut ngerus, ikut nyampur, padahal mungkin tidak ada background knowledge terkait dengan bidang farmasi atau belum ada pelatihan. Nah, ini tugas apoteker untuk memastikan siapa-siapa yang melakukan peracikan itu benar-benar paham, well educated. Jadi jangan karena ya itu tadi obat itu kan penting sekali dosisnya juga macam-macam sih. Dan apoteker memang bukan yang ngerjakan ya biasanya, tapi kan lebih ke supervisor sehingga memastikan bahwa personil yang meracik itu harus well educated gitu ya. Pastikan juga alat-alat yang digunakan dan juga perlu menggunakan alat bantu untuk menjaga kontaminasi serta kebersihan dan kualitas obat. Kontaminasi tidak hanya obatnya yang mengalami kontaminasi, tapi juga si compounder, si peracik kan juga mungkin risiko terkontaminasi. Apalagi untuk kalau produk-produk steril itu kan misalnya meracik obat-obat untuk kanker, itu kan obat-obatnya kan risiko juga untuk pasien, untuk apa peracik. Nah, itu kan benar-benar harus menggunakan peralatan-peralatan yang menghindari kontaminasi untuk diri maupun untuk lingkungannya. Jadi mestinya makanya harus terbiasa terbiasa menggunakan kayak masker, apa sarung tangan saat melakukan peracikan obat. Jadi karena kadang ya itu tadi jarang dilakukan sehingga tidak terbiasa. Nah itu usahakan untuk menjadi hal yang apa ya habit ya terbiasa. Dan setiap personil yang melakukan peracikan itu mesti memahami langkah-langkahnya, step-stepnya. Dan kalau mestinya harus didokumentasikan sehingga kalau melakukan peracikan yang sama itu tidak terlalu bervariasi karena memang sudah ada step-step langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian fasilitas atau area peracikan mestinya kan terpisah dari area-area yang lain karena jangan sampai apa gabung dengan high traffic area. Karena kan kalau meracik kan harus konsentrasi, kalau sampai terganggu itu kan misalnya salah nimbang, waduh itu kan risiko sekali gitu ya. Eh, Syukur-syukur lagi mestinya kan harus ada cek recheck ya.
Kayak pengalaman saya waktu S2 dulu, itu kalau mau nimbang untuk penelitian lebih itu setiap mau nimbang saya mesti minta witness. Jadi apa namanya untuk saksi untuk memastikan bahwa saya nimbangnya sudah tepat. Gitu ya. Kemudian penyimpanan peralatan harus tertata, harus sesuai mana alat-alatnya yang sering dipakai, mana yang jarang, dan penyimpanannya, tempat pencuciannya ada tempat pencuci air panas dan dingin, temperaturnya, pencahayaannya mesti harus terkontrol. Karena kenyataan di lapangan juga kadang sering selesai gitu lah. Kemarin saya juga waktu pernah riset ya apa untuk tapi lebih ke peracikan steril. Itu kan kadang di di rumah sakit itu bikin ruangannya kadang kan tak adanya ruangan yang tadinya nggak dipakai, misalnya tadinya ruang operasi kemudian diganti sebagai ruang peracikan. Nah itu kadang nggak memperhatikan luasnya, sirkulasinya dan lain-lain karena mungkin peran apotekernya tidak dilibatkan saat membangun misalnya gitu. Nah, padahal kan kalau meracik atau membuat obat terutama obat steril itu kan fasilitas dan area peracikan juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku agar menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas aman gitu ya. Alat-alatnya banyak alat-alat yang digunakan meracik ya dari timbangan, shearing, volumetrik. Jadi mungkin di waktu SMA kan Anda juga sudah pernah praktikum ya. Jadi sudah mengenal alat-alat, ada bibit ukur, volumetrik, mana alat yang dipakai untuk pengambilan apa cairan, entah yang kental atau yang cair, jumlah kecil atau yang besar, mengukur alat-alat volumetrik mana yang untuk mengukur yang benar-benar harus seksama. Mana hanya untuk pengenceran, misalnya untuk pencampuran kan ada beker, ada Erlenmeyer, bedanya apa alat masing-masing, ada spatula, dan mengenal juga beberapa alat cetak ya. Tadi kan sudah Anda lihat juga di gambar ada alat cetak semacam kayak lollipop ya, permen gitu ya. Tapi di Indonesia kayaknya jarang ya. Mungkin obat-obat yang dicetak semacam kayak lollipop. Tapi kalau kita mungkin lebih banyak ada peracikan itu ke puyer gitu ya. Hunian alat-alat untuk pengepakan begitu. Nah, Anda juga nanti di praktikum juga akan mulai mengenal alat timbangan. Lebih ke konvensional ya di Farmastika 2. Jadi mengenal apa anak anak timbangan miligram, gram balance, meskipun nanti prakteknya mungkin lebih modern ya, modern alat-alatnya apa timbangannya, tapi tetap secara konsep Anda harus paham alat timbangan dan kalibrasi karena yang nama timbangan itu kan harus dikalibrasi setiap tahunnya dan ada bukti telah dilakukan kalibrasi gitu ya. Nanti untuk penimbangan kayaknya ada kuliah sendiri dari apa dosen yang lain gitu ya. Ini saya lebih ke gambaran umum aja untuk hal terkait dengan hal ini. Jadi dalam dan praktikum nanti kan juga akan dipraktekkan misalnya Anda menimbang apakah apa kertas timbang atau pakai eh, apa timbangan itu kan tergantung bahan apa yang akan ditimbang. Karena harus disesuaikan. Kemudian juga bahan apa forceps dan spatula untuk pengaduk segala kan perlu disesuaikan juga. Pakai stainless atau plastik itu kan tergantung juga bahan-bahan yang akan dicampur itu kan. Karena setiap area peracikan perlu tersedia alat-alat kayak forceps dan spatula untuk mencampur entah bentuk semi padat, padat dan menghandling bahan-bahan kering juga ya. Plastik spatula biasanya untuk senyawa-senyawa yang bereaksi kalau menggunakan stainless steel gitu. Kemudian mestinya kalau mengambil anak timbangan tuh gunakan forceps gitu ya, jadi penjepit ya. Kemudian ini beberapa alat ukur ya. Jadi agar ketepatan cairan maksimum menggunakan graduate volumetric ya dengan kapasitas yang sesuai. Jadi kalau mau hanya volume 10 mili ya pakai volumetric yang
mendekati 10 mili atau benar-benar 10 mili. Karena kalau terlalu besar kan misalnya 100 mili kan jadi ketepatannya berkurang. Jadi terutama untuk obat-obat yang memang butuh ketepatan volume. Gitu ya. Kemudian pipet itu kan juga ada macam-macam kan, ada pipet mikropipet, ada pipet yang biasa dan lain-lain. Ada syring yang terkalibrasi, ada canonical. Ya, jadi intinya perlu mengenal berbagai alat yang digunakan dalam peracikan. Biasanya saat melakukan peracikan, misalnya ada suatu resep, itu kan akan didokumentasi. Nah, itu nggak hanya prosedur membuatnya aja saat menulis di dokumen itu ya. Jadi misalnya obat ini apa paracetamol dulu, baru ditambah misalnya CTM misalnya. Nah, urutan-urutannya itu kan perlu dicatat dan alat timbangnya itu perlu dicatat. Kalau dulu dan mungkin kalau di negara maju yang benar-benar spesifik melakukan peracikan itu benar-benar kan bahan-bahannya bahan-bahan baku ya. Kalau dulu bahan-bahan kalau sekarang kan kalau di apotek komunitas sangat-sangat simpel ya, tinggal hanya meracik tablet digerus aja udah jadi clear gitu. Kalau dulu lebih ke bahan-bahan serbuk dan dipastiin nimbangnya dan lain-lain. Nah, nanti pun ke depannya kalau memang kayak di negara maju ada compounding farmasi semacam peracikan di skala industri kecil gitu ya semacam itu kan jelas aturan-aturan dan lisensi, registrasi apa namanya sertifikasi seorang apoteker kompounder itu kan perlu di apa jelas gitu ya. Ini ada berbagai mortir pun kan ada berbagai jenis bahan ya. Ada yang dari porselin, ada yang dari kaca, dan lain-lain. Nah, ini pemilihan mortir juga harus disesuaikan dengan bahan yang akan dicampur gitu ya. Dan ukuran mortir kan juga macam-macam. Ada yang kecil, ada, diameternya, ada yang besar. Semua harus disesuaikan. Dan juga misalnya kalau obat-obat yang sangat toksik gitu ya, misalnya obat-obat kanker, itu kan biasanya digunakan mortir bentuknya gelas kaca gitu ya. Karena kan nggak akan masuk merembes eh, beda dengan mortir yang kayak apa namanya porselin karena kalau mortir permukaannya kasar kemungkinan bahan-bahan obat itu masih tertinggal di mortirnya meskipun dicuci. Nah, yang sering terjadi sekarang kan kalau di beberapa puskesmas itu kadang mencampur karena jumlah obatnya banyak menggunakan blender. Nah, itu pastikan juga jenis blender yang digunakan karena kan kadang blendernya itu bahannya ada yang kaca, ada yang agak plastik atau bahan campuran plastik kaca itu kan mungkin juga kalau dicuci nggak bersih dan yang dicampur apa itu tugas apoteker nantinya kalau praktek itu mastiin kira-kira ada risiko nggak obat itu masih tertinggal atau susah dicuci dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga alat yang glass ointment ya, biasanya untuk mencampur produk-produk lain dengan pelat kaca gitu ya. Sedangkan bahan-bahan obat kan biasanya kita bisa melihat idealnya menggunakan bahan-bahan standar farmakope. Jadi bahan-bahan obat itu kan ada standar apa farmakope atau standar industri, standar pharmaceutical grade, chemical grade, industrial grade. Karena yang dulu kasus apa gagal ginjal ya pada anak bayi anak itu ya itu saya ingat saya udah agak lama ya mungkin Anda pernah dengar ya itu di industri farmasi itu mencampur membuat sirup kalau nggak salah itu menggunakan bahan-bahan bukan pharmaceutical grade kalau nggak tapi lebih ke industrial grade kalau atau nggak salah jadi kan itu kan berisiko sekali kayak kalau orang jual makanan itu kan pewarna misalnya pewarna kan mestinya harusnya menggunakan pewarna makanan tapi mereka menggunakan pewarna tekstil itu kan jadi jadi bahaya banget. Nah, kasus-kasus seperti ini kan eh, makanya seorang apoteker tuh harus bertanggung jawab benar-benar sudah disumpahkan jadi apoteker tuh untuk benar-benar menjalankan tugas proses kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Kemudian
yang perlu dipertimbangkan juga pemilihan bentuk sediaan. Jadi kan bentuk sediaannya kan bisa eh, ada cair dan lain-lain. Itu harus dipastikan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis penyakit. Eh, nah, kemudian perlu diperhatikan juga kadang produk-produk yang kalau sekarang kan meracik obat tidak dari bahan serbuk gitu ya, tapi sudah bahan-bahan tablet yang sudah ada tinggal diracik. Nah, pastikan juga karena kan bahan obat-obat tablet itu kan bentuk sedianya bisa macam-macam kan. Ada yang disalut selaput, salut enterik, salut gula, salut film atau di bentuk sustain release dan lain-lain. Nah, itu kan eh, produk-produk yang kayak di sustain release, terkotit itu kan sesuatu produk yang bikinnya aja eh, susah mahal gitu, maksudnya harganya mahal, tapi dihancurkan, diracik sehingga kan merusak formula yang sudah dibuat oleh industri. Mestinya kan pakai produk-produk yang tidak tersalut atau yang benar-benar memang siap untuk diracik begitu ya. Eh, Kalau kuliah kan sekarang sudah Anda bisa akses sendiri, banyak baca-baca. Ada beberapa kayak di sini Australian Prescriber itu bisa banyak info-info yang bisa Anda kalau pengen lebih paham lagi hal-hal yang terkait dengan peracikan. Misalnya di sini ada artikel tentang extemporaneously compounded medicine. Di sini eh, ada di artikel tersebut disampaikan common degradation pathway of active drugs to compound product ya. Jadi misalnya kadang kan obat diracik tapi mengalami apa rusak, hancur atau hidrolisis itu karena apa? Itu kan perlu diperhatikan di sini. Bisa ada beberapa artikel yang bisa Anda cermati, Anda pelajari lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan suatu obat menjadi degradasi saat diracik gitu ya. Apa saja eh, hal-hal yang mungkin dicurigai menjadi rusaknya suatu produk dan contoh-contohnya. Juga banyak artikel juga yang bisa nanti Anda pelajari, Anda baca sendiri juga terkait bagaimana preparasi produk oral liquid ya di hospital begitu. Juga di sini beberapa obat apa namanya di sini oral solid pharmaceutical form that cannot be kan bisa racik. Nah, ada beberapa artikel yang memberikan info-info mana yang bisa diracik, mana yang enggak, kenapa enggak bisa. Dalam meracik memudahkan menjadi campur gitu misalnya wetting agent, levigating agent, suspending agent itu kan adalah bahan-bahan tambahan selain zat aktif yang membantu untuk menjadikan suatu racikan lebih supaya lebih kompak gitu ya, lebih bisa bercampur gitu ya. Kemudian di sini juga ada contoh-contoh grade chemical dari produk-produk obat yang perlu diperhatikan saat tadi yang memilih bahan obat. Tadi kan saya sampaikan ada yang industrial grade, ada yang pharmaceutical grade. Jadi pastikan eh, apa sih apa grade-grade terkait dengan chemical kalau mau membuat suatu racikan obat. Nah, sebenarnya kan di farmakope juga ada info-info kalau hal-hal yang terkait dengan peracikan ya, baik penyimpanan, kemudian juga ini misalnya disimpan di cool. Cool itu berapa sih? Atau room temperatur. Yang dimaksud room temperatur itu berapa? Di freezer, protect from freezing itu berapa? Kemudian produk kalau udah jadi kan perlu dibuat etiket. Apa saja yang perlu ditulis dalam etiket. Nanti ada kuliah tersendiri sepertinya ya oleh saya di introduction dulu terkait dengan racikan ya. Perlu apa saja misalnya nama obat, nama pasien, kemudian siapa yang jadi kan ke inisialnya, beyond use date gitu. Kemudian
Eh, ini lama penyimpanan ya. Nanti ada kuliah khusus sendiri untuk spesifik menghitung ion usage gitu ya. Jadi kan tergantung bentuk sedianya antara padat, cair atau semi padat. Kemudian tadinya mungkin ion apa apa ED-nya tertentu jadi berubah menjadi BUD itu kriteria-kriteria apa lama penyimpanannya tergantung itu tadi bentuk sediaannya dan disimpan di mananya dan yang dicampur apa saja begitu. Kemudian dokumentasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan setiap aktivitas dalam meracik obat perlu didokumentasikan. Sehingga kalau nanti di tengah jalan ada masalah, itu kan semua ada dokumentasinya. Dan dokumen itu biasanya perlu disimpan paling tidak 2 sampai 3 tahun dan apoteker perlu mencatat satu formula dan prosedur racikan. Kemudian nomor batch-nya. Karena setiap produk dari industri farmasi, setiap obat kan ada nomor batch-nya. Karena siapa tahu suatu saat ada hasil pemeriksaan dari Badan POM misalnya, oh nomor batch ini ditarik dari peredaran karena ternyata ada kesalahan dalam hal apa atau ternyata setelah di lapangan tidak baik, misalnya ada masalah dengan produknya. Nah itu kalau ada pencatatan kan bisa ditarik kembali itu tahu. Karena kalau udah diracik kan mungkin apa blisternya, bungkus-bungkusnya kan sudah dilepas sehingga kalau nggak ada dokumentasinya kan kita jadi nggak tahu kemarin yang dipakai yang batch nomor berapa ya. Nah, jadi semua harus dicatat ya, entah nomor batchnya, kemudian alat yang digunakan, karena kan tadi alat-alatnya untuk alat ukurnya beda-beda, alat timbangnya beda-beda. Semua kalau tertata, terukur, terdokumentasi, sehingga kalau mengulang lagi itu akan menghasilkan produk yang sama. Dan mestinya pembelian bahan itu juga perlu ada sertifikat kemurniannya dan siapa personel yang meracik itu juga perlu dicatat. Jadi catatan penting formula dan prosedur catatan peracikan yang benar dilaksanakan. Kadang mungkin ada masternya, sudah ada apa template-nya, tapi mungkin ada perlu modifikasi. Nah itu kan juga perlu dicatat. Ini beberapa contoh worksheet dalam membuat peracikan. Waduh, ini saya ganti tahun hilang ya. Tapi nanti ada contoh-contohnya saya apa besok saya kasih ya. Ini ya ini salah satu contohnya dokumentasi atau worksheet dalam meracik obat ya. Jadi di sini nama obatnya apa, bahan-bahan yang ada di sana apa saja, terus prosedur peracikannya seperti apa. Ini misalnya compounding formula for magic mouthwash gitu ya. Ingredientnya apa, terus ini kok kecil-kecil ya, saya nggak bisa ngelihat ya. Tapi ya, semua eh, ini template-nya ini perlu ditulis untuk dokumentasi. Ini banyak contoh-contoh ya, tapi nanti akan saya berikan aja eh, di apa jadi seperti tadi aja sih. Jadi kayak template contoh-contoh formula, kemudian contoh-contoh prosedur pembuatannya dan alat-alat yang digunakan dan lain-lain di situ. Jadi setiap produk itu harus uniform dan stabil itu yang pasti ya. Jadi saat membuat racikan pastikan produknya physically, chemically dan microbiologically stabil ya. Karena nggak stabil suatu produk itu mungkin penyebabnya karena degradasi, karena pembawanya misalnya evaporasi atau terjadi perubahan bioavailability dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan expert judgment dan Anda nanti kan selama kuliah di farmasi kan akan belajar juga tentang stabilitas obat, belajar juga tentang membuat produk-produk obat secara skala industri. Ini semua kan akan Anda banyak tambah ilmu mengenal ilmu-ilmu apa sih yang perlu dipahami benar-benar dalam suatu membuat suatu obat gitu dan jangan sampai produk itu
selama penyimpanan hingga dipakai itu rusak sebelum digunakan begitu. Apoteker juga saat meracik juga bertanggung jawab terhadap memastikan jangan sampai ada weight variation. Jadi nanti di praktikum kan Anda misalnya diminta bikin puyer sejumlah 30. Gimana sih agar 30 puyer atau 30 bungkus itu bobotnya masing-masing bungkus tidak terlalu bervariasi gitu ya. Nggak. Anda harus memastikan proper mixing, odor, color, konsistensi, dan pH if appropriate. Jadi semua itu expert judgment tugas Anda kalau memang benar-benar harus ngasih obat, semua ini harus dipastikan dan perlu disampaikan saat menyerahkan obat ke pasien juga terkait dengan beyond use date yang lebih pendek dari apa yang ditulis dari manufakturnya. Kemudian bagaimana cara penyimpanannya, karena ini kan sebenarnya suatu obat yang off label atau unlicensed ya, sehingga mestinya yang bagus tuh harus apa kesepakatan juga dengan pasien bahwa ini adalah obat racikan. Kemudian proses peracikan ya, jadi intinya goalnya dalam meracik obat itu kan minimize error dan maximize prescriber's intent. Dan evaluasi ketepatan order itu kita bisa ngelihat dari Farmakope Indonesia atau Nadanan Farmakope dan lain-lain. Yang penting jangan sampai kita membuat produk itu dalam satu waktu langsung bersamaan macam-macam. Jadi satu persatu mestinya karena kan butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi only one preparation should be compound at a time. Ini semua kan bisa mencegah error dan mencegah cross kontaminasi ya. Jadi tahapan peracikan itu pertama sebelum langsung jangan buru-buru langsung meracik ya. Nanti kalau nanti ada ujian OC segala kan pertama siapkan apa baca dulu resepnya, kemudian hitung bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian pastikan alat-alat yang dibutuhkan apa, cuci tangan, gunakan perlengkapan, bersihkan area untuk meracik, kumpulkan materi dulu untuk semuanya sudah terkumpul, semua dipastikan ada, baru dilakukan racikan dan didokumentasikan. Ini contoh ya, contoh suatu formula misalnya compounding magnesium trisilat untuk pemakaian oral ya, produk oral powder ya. Dan di sini resep ini berdasarkan British Pharmacopoeia. Kalau kita lihat produk formula awalnya dari British Pharmacopoeia tahun 1988 halaman ini. Di situ tercantum kalau 1000 gram berapa masing-masing eh, berat dari bahan-bahan obat itu. Nah, kalau di resep mintanya 100 gram kan berarti kan Anda harus menghitung dulu, harus mendokumentasikan dulu kebutuhan masing-masing bahan itu kalau permintaannya hanya 100 gram. Jadi semua harus dicatat dulu, didokumentasikan dulu, jangan gusah-gusah ya kalau membuat obat itu ya. Kemudian tulis dulu metodenya, langkah-langkahnya. Di sini misalnya timbang magnesium itu dengan electronic balance class 2 elektronik balance atau konvensional balance. Jadi tergantung mau apa timbangan yang elektronik atau timbangan konvensional. Kalau konvensional yang miligram per gram kalau secara di Indonesia, mungkin kalau di negara lain istilahnya mungkin kelas 1 kelas 2 gitu ya. Jadi timbangan apa yang dipilih itu disesuaikan karena kan kalau nimbang eh, jumlahnya besar ya jangan pakai miligram karena ketepatannya akan berbeda. Kalau butuh miligram jangan yang gram gitu ya. Jadi pastikan disesuaikan. The suggest order in sodium bicarbonate first, then add chalk
heavy magnesium. Jadi urutannya mana dulu yang dimasukkan itu juga penting. Jadi di sini kan disampaikan ternyata dari formularium di British Pharmacopoeia juga disampaikan urutan mana yang dimasukkan lebih dulu. Oh ternyata ini sodium dulu yang dimasukkan, terus baru ditambah chalk, baru heavy magnesium dan lain-lain. Jadi urutan itu eh, penting juga untuk menghasilkan produk yang stabil dan tidak terjadi interaksi begitu ya. Ini beberapa referensi yang bisa digunakan untuk Anda memahami lebih lanjut. Jadi Farmakope, USP. Jadi pastikan pedoman-pedoman yang Anda acu dan pastikan lihat Farmakope misalnya nama obat, apakah mungkin nama latinnya atau nama Indonesianya atau nama kimianya, nama lazimnya. Kemudian mungkin kalau di apa prosedur itu dihangatkan apa dipanaskan karena kan berbeda ya. Misalnya dihangatkan atau dipanaskan, kemudian airnya air panas atau air hangat atau hangat kuku, dimaserasi atau diinfundasi. Kemudian kan bobotnya pun kan ada istilah liper D, liper V. Nah, itu pastikan konsentrasi dari masing-masing formula yang akan dicampur. Kemudian kadang setiap produk kan punya kelarutan masing-masing. Nah, itu Anda bisa cek di farmakope. Eh, dia dikatakan mudah larut atau hampir tidak larut atau sangat larut. Nah, itu perbandingan persentase kelarutannya berapa? Karena kan kadang mencampur obat-obat mungkin perlu dari padat menjadi cair. Nah, susah larut enggak? Kalau susah larut kan berarti perlu bahan tambahan untuk melarutkannya. Nah, bahan tambahannya apa? Itu kan perlu juga diperhatikan. Misalnya alkohol itu kan jelas toksik gitu ya. Nah, syarat-syarat apa berapa yang dipakai itu kan perlu diperhatikan di sini. Kemudian pilihan wadah itu juga penting diperhatikan. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan akan saya lanjutkan kuliah berikutnya. Oke, itu waktunya juga udah habis. Ada pertanyaan? Oke, ini semua udah kelas A, B, C ya? Halo, halo. Iya, Ibu. Siapa? Iya, sudah berarti sudah kelas A, B, dan C ya? Siapa Ibu? Ini Eh, kelas A, B, C. Sudah, Bu. Betul, Bu. Ini oke, kelas A, B, dan C. iya. Untuk screenshotnya sudah ya? Atau gimana caranya untuk apa presensinya? Untuk presensi kami sudah melakukan secara manual sehingga nanti akan dikirimkan langsung ke Bu Mita. Oke, iya. Jadi untuk minggu depan saya nggak akan masuk kuliah di kelas A, B, dan C ya, kecuali IUP ya. Di sini nggak ada IUP ya? Tidak ada Ibu. Nggak ada ya. Oke, berarti saya minggu depan hanya mengisi untuk kuliah IUP. Jadi ketemu kalian lagi di minggu berikutnya lagi begitu ya. Oke ya. Oke, makasih ya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat di masih pagi ya. Selamat pagi. Selamat liburan panjang beraktivitas ya. Sampai ketemu di minggu 2 minggu lagi. Oke, izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. Terima kasih ya Ibu. sama